Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para saudara-saudara. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini saudara-saudara akan mendapatkan tes mengenai dengan rencana saudara menjadi pegawai yang istilahnya biasa kita dengar yaitu psikotes. Sebenarnya bukan tes atau ujian karena hasilnya tidak ada yang dikatakan berhasil atau gagal. Hanya untuk menggali bagaimana pada pribadi saudara untuk bisa diketahui sebagai bahan nanti untuk menilai apakah saudara itu patut diterima sebagai pegawai, kalau bisa diterima sebagai apa dan sebagainya disesuaikan dengan kemampuan atau kompetensi yang ada pada diri saudara. Nah, sekarang saya akan bagikan buku yang nanti oleh saudara diisi. Nah, ini ya. Dan ini pensilnya. Jadi selama mengisi tes ini tidak diperkenankan pulpen atau ballpoint, hanya dengan pensil saja. Nah, kemudian perlu juga diketahui bahwa tujuan pemeriksaan psikotes ini atau tujuan pemeriksaan psikologi ini adalah untuk mengevaluasi kepribadian saudara-saudara selama ini, ya, sehingga nanti menjadikan bahan kami untuk bisa mempelajari bagaimana dan masuk pada kategori apa saudara masuk bekerja, gitu ya. Yang penting dengarkan, ya, dengarkan, lakukan, itu yang penting. Kalau nanti harus sudah mendapatkan pertanyaan, tidak usah ada jawaban lain selain apa yang saya tanyakan. Yang penting itu saja, ya. Jadi tidak ada hal yang lain yang kalau misalnya mengisikan jawaban lain itu akan berpengaruh terhadap keberhasilan tes ini, gitu ya. Itu. Kemudian waktu untuk dikerjakan itu relatif singkat, ya, relatif singkat. Kemudian tes ini sifatnya kolektif, jadi tidak masing-masing. Jadi artinya mengawali bareng dan mengakhirinya pun harus bareng, gitu ya. Tidak ada nanti ada karena ingin puas mengisi jawaban di luar pertanyaan sehingga akhirnya menghambat, dan tidak ada istilah Pak saya sudah selesai duluan, tidak ada istilah, tapi nanti menunggu komando dari saya mulai dan terakhirnya selesai. Nah, kemudian dikumpulkan dan tidak ada yang tersisa di atas meja saudara. Nah, sekarang mari kita lihat silakan dibuka. Ini ada lembar riwayat hidup. Yang sebelah kiri sudut kanan itu nomor pemeriksaan diisi, ya, sesuai yang sudah ditentukan pada saudara. Kemudian tanggal pemeriksaan pun harus diisi, yaitu tanggal sekarang, ya. Itu. Kemudian sekarang kita lihat lembaran riwayat hidup, identitas, nama lengkap, ya, ini dituliskan dengan huruf kapital, huruf balok. Kemudian kalau gelar itu ditulis di belakangnya. Seperti contohnya Dr. Anes Haji A.F. Rusdiaman Kartiwa MSI. Nah, ditulisnya A.F. Rusdiaman Kartiwa Dr. Anes Haji MSI, gitu ya. Itu. Kemudian tempat tanggal lahir.
tempat tanggal lahir, tempat di mana kita dilahirkan, kemudian tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Itu aja. Agama terserah agama saudara yang dianut itu apa, Islam, Kristen atau yang lainnya. Kemudian status, apakah sudah menikah atau belum. Kalau belum, yang lainnya dicoret. Kalau sudah, belum dan pernah kawinnya dicoret. Kalau pernah kawin berarti status sekarang janda atau duda, yang lainnya belum dan sudahnya dicoret. Gitu. Kemudian alamat lengkap, di mana sekarang saudara berdomisili. Ya. Tuliskan alamatnya, jalan apa, RT RW berapa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta provinsinya lengkap, dan juga dilengkapi dengan nomor HP dan juga nomor kode pos, ya, lengkap ya. Nah, kemudian kita berlanjut kepada keluarga. Pertama, orang tua. Nama ayah siapa? Ya, apakah itu Haji dan sebagainya. Nama ibu pun siapa? Tulis lengkap. Pekerjaannya apa? Kemudian alamatnya di mana. Kalau ayah tinggal, di belakang namanya itu ditulis dalam tanda kurung almarhum. Begitu juga dengan ibu. Kalau pekerjaannya, kalau sudah meninggal, dicoret saja. Ya. Alamatnya, kalau ayah itu tadinya satu rumah dengan kita, ditulis SDM saya, ya. Ditulis kalau dulunya satu rumah dengan kita. Tapi kalau beda rumah itu harus ditulis, ya, dulunya. Kemudian berikutnya, sekarang pendidikan saudara. Apakah mulai dari kita dari SD saja? STK nggak dimasukkan dalam ini. SD-nya namanya apa? Ya, contohnya SD Singawinata, ya, SD Prabu apa gitu kan ya. Nah, kemudian bagiannya kalau SD dicoret tempatnya di mana, tahun lulus kapan, ya. Kemudian SMP pun demikian, nama sekolahnya apa, SMP 1 Negeri, SMP Negeri 1 Purwakarta misalnya. Nah, kemudian tempatnya di mana. SMA ini bisa dari pertama nama sekolah, kedua jurusannya apa. SMA ya, SMA ke SMK, tempat dan tahun lulusnya. Perguruan tinggi mulai dari akademi, ya, strata 1, strata 2, strata 3 dan berikutnya. Kalau kita pernah mengikuti kursus itu, tuliskan di situ. Pertama, macamnya kursus apa. Misalnya kursus mengenai kaitan dengan P3K, ya. Terus namanya ditulis, macamnya apa? Macamnya yaitu berkaitan dengan masalah kesehatan atau PMI, ya. Tempatnya di mana, lamanya berapa lama, dan kursus masalah kepramukaan dan sebagainya, atau kursus yang ditugaskan kepada kita ketika kita sedang melakukan aktivitas organisasi lain. Berikutnya, kehidupan berorganisasi. Apakah saudara selama ini menjadi anggota organisasi, terutama jadi pengurus, apakah ketua, sekretaris, bendahara, atau seksi-seksi yang lainnya, ya. Jabatannya di situ ditulis. Lamanya berapa lama? Ya, dulu itu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya. Tempatnya di mana? Ya. Itu kehidupan berorganisasi, ya. Misalnya saja OSIS, jadi ketua, di mana tuh sekolahnya, kemudian berapa lama. Berikutnya olahraga. Olahraga ini adalah olahraga yang sekarang sedang
sering dilakukan oleh kita. Ya. Nah, kalau misalnya olahraga kita apa? Basket. Ya. Basket karena usia kita bertambah tidak bisa lagi mengikuti basket. Nah, di belakang basket itu ditulis dulu gitu ya. Tapi kalau yang sekarang itu misalnya olahraga bulu tangkis dan sebagainya itu dilakukan katakan sekarang ya. Itu kesenian pun demikian ya. Apa yang kita senangi tentang kesenian ya, itu apakah sebagai vokal atau penari dan sebagainya ditulis. Kegemaran itu adalah kesenangan kita, kebiasaan kita yang selalu kita lakukan. Misalnya saja mancing, tulis mancing. Layangan itu karena senang sering dilakukan, karena kebetulan macam layangan itu kan ada event dari tingkat RT RW sampai dengan nasional dan sebagainya ya. Itu kemudian cita-cita itu visi pada diri kita. Saya kalau misalnya sudah diterima jadi pegawai di sini ya, sebutkan cita-citanya, misalnya saya ingin menjadi gubernur, bupati dan sebagainya. Nah, di dalam keluarga kita itu, saudara itu anak keberapa? Ya, anak keberapa dari berapa orang bersaudara? Ya, situ. Jadi dituliskan. Kemudian kalau misalnya kita yang kolom ini tidak usah diisi, tetapi isilah yang kolom ini saja. Nah, kalau kita anak kedua dan berikutnya baru di sini siapa kakak kita pertama, kakak kita kedua, kakak kita keempat dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya, apakah saudara pernah sakit keras? Kalau pernah, tidaknya dicoret. Sakitnya apa? Tipes misalnya ya. Bila mana itu menyatakan bahwa kapan dia itu apa ya, akibatnya dari tipes itu gimana, lemas gitu dan sebagainya sampai saat sekarang ya. Kemudian apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Kalau pernah, selama kita sampai usia sekarang itu yang tidaknya dicoret. Kalau tidak pernah, ya pernah dicoret. Apa? Misalnya kecelakaan lalu lintas ketika naik motor ya. Bila mana? Kira-kira tahun 1982. Akibatnya apa? Harus dijahit kepala karena sobek dan sebagainya ya. Kemudian apakah pernahkah saudara mengikuti psikotes? Pernah misalnya. Nah, pernah itu kapan? Ketika saya akan memasuki perguruan tinggi. Nah, itu pernahnya tidak dicoret, yang dicoret tidaknya. Di sini dikatakan bila mana kapan itu, yaitu ketika mau memasuki perguruan tinggi. Tempatnya di mana? Di Unpad misalnya. Tujuannya untuk menjadi mahasiswa Unpad. Itu. Berikutnya 3. Nah, itulah saudara-saudara yang saya bisa jelaskan tentang bagaimana pengisian formulir untuk psikotes saat ini. Nah, sekarang silahkan buka bukunya, kemudian persiapkan pensilnya. Sekali lagi hanya dengan pensil, tidak boleh dengan alat tulis yang lain. Ayo mulai kita sekarang menjawabnya harus bareng-bareng. Karena ini nanti berakhirnya pun harus bersamaan. Nah, mulai kita dari awal, yaitu mengenai nomor apa yang dibutuhkan. Kemudian tempat pemeriksaan, tanggalnya ya,
Setelah itu isi identitas dari mulai nama dan sebagainya. Kemudian berikutnya yaitu yang pertama kolom pendidikan. Yang pertama kolom pendidikan. 3. Mari ya kita bersama-sama mengisi formulir yang sudah disediakan, yang isinya seperti apa yang tadi saya jelaskan satu persatu ya. Sekarang kita mulai dengan mengisi nomor pemeriksaan dan tanggal pemeriksaan. Nah, kemudian mengisi identitas sampai dengan keluarga ayah dan ibu. Ya, mulai isi. 3. Ya, waktunya habis. Selesai, silahkan letakkan alat tulisnya ya. Nah, kita beranjak kepada yang lainnya berikutnya, yaitu pertama tentang pendidikan ya. Di sini diisi dari mulai SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi ya. Ya, silakan kerjakan mulai. Ya, selesai. Kita berlanjut kepada poin yang kedua mengenai kursus atau upgrading. Kursus apa yang pernah saudara ikuti, tempatnya di mana, lamanya berapa lama, kemudian instansinya apa yang menyelenggarakan upgrading atau kursus itu. Ya, mulai. Selesai. Berikutnya pengalaman bekerja. Sebelum saudara mendaftar kepada untuk menjadi pegawai di sini, apakah pernah saudara menjadi pegawai di salah satu instansi? Kemudian macamnya apa itu? Kemudian namanya apa instansinya itu? Dan tempatnya di mana serta berapa lama saudara bekerja? Kalau yang tidak atau belum pernah mengalami bekerja, itu kolom ini tidak usah diisi ya. Untuk yang akan mengisi mulai. Berikutnya kehidupan berorganisasi. Pernah saudara dari mulai sekolah ya sampai dengan saat ini mungkin ada yang menjadi anggota atau pengurus suatu organisasi. Nah, seperti contohnya waktu sekolah di OSIS, apakah jadi ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi apa? Nah, itu silakan isikan di sini ya. Nama organisasinya apa, jabatannya apa, lamanya berapa lama, kemudian tempatnya di mana. Ya, silakan isi. Nah, sekarang poin kelima, olahraga. Oleh saudara tuliskan olahraga apa yang disenangi sejak dulu nih. Apakah misalnya main bola, tenis meja dan sebagainya. Nah, olahraga ini apakah masih sekarang dilakukan? Tidak, misalnya main bola sebagainya. Kalau misalnya ini tidak dilakukan lagi karena sekarang usia sudah menjelang tua, nah, silahkan tulis olahraga itu sepak bola, di belakangnya ditulis dulu dalam kurung. Silakan. Sudah selesai. Keenam, kesenian. Ini banyak beragam kesenian kan, seni tari, seni musik dan sebagainya. Nah, ada seni bela diri dan sebagainya. Nah, saudara itu yang disenangi kesenian ini kesenian apa? Silakan tulis. Selesai. Berikutnya kegemaran atau hobi. Ini bisa aja apa kesukaan saudara selama ini. Wah, kalau saya goes paling senang, saya kalau mancing paling senang, dan sebagainya. Silakan isi. Selesai.
Nah, kita sebagai manusia bagaimanapun akan memiliki cita-cita atau yang dikatakan dengan cita-cita itu apa yang akan yang diharapkan untuk dapat diraih oleh kita sebagai visi. Nah, cita-cita saudara ini setelah diterima jadi pegawai di sini apa? Silakan isi. Selesai? 3. Nah, saudara-saudara, kayaknya aktif kegiatan hari ini selesai. Saudara-saudara sudah mengisi sebagaimana seharusnya. Silakan sekarang kumpulkan ya, jadi satu. Dan saudara-saudara jangan ada yang tertinggal di atas meja, semua kumpulkan. Kemudian setelah ini saudara bisa meninggalkan tempat dan menunggu hasilnya 2 hari setelah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.